Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini agenda kita seperti bisa rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian lihat di slide. Jadi agenda kita yang pertama, saya akan memberikan penjelasan terkait definisi batalan kontrak akibat pandemi COVID-19, dan terakhir adalah sanksi hukum apabila kontrak tidak dapat dilaksanakan. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jadi selama saya memberikan presentasi saya, apabila ada pertanyaan silahkan langsung diketik di chat room, nanti di akhir sesi tanya jawab nanti akan saya jawab di sana. Next. Next. Jadi latar belakang MB Legal kita hari ini adalah Kepres 12/2020 dan berlakunya status PSBB yang masih berlangsung sampai saat ini, terutama di Jakarta, melalui kebijakan social distancing membuat entitas bisnis terganggu. Banyak perusahaan dan orang yang tidak dapat menepati janjinya. Kaitannya dengan hal ini dalam lingkungan bisnis, kegagalan pemenuhan perjanjian tidak berlaku apabila orang yang tidak memenuhi prestasi dapat membuktikan ada suatu halangan yang tidak dapat dihindari. Jadi dengan COVID-19 yang merupakan pandemi global, apakah serta-merta dapat dijadikan alasan sebagai force majeure untuk tidak menunda atau menjalankan kewajiban? Ini pertanyaan besar kita pada hari ini. Next. Jadi definisinya force majeure itu secara etimologis bisa rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian lihat di slide bahwa secara etimologis berasal dari bahasa Perancis yang berarti kekuatan yang lebih besar. Jadi dalam konteks hukum perdata, force majeure suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan ada hal-hal di luar kuasanya dan mempengaruhi dirinya untuk tidak menjalankan kewajibannya. Definisi force majeure ini kan dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia bisa kita lihat ya, ada di beberapa ketentuan. Salah satunya di pasal 1 ayat 52 PP nomor 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang di dalamnya menyatakan bahwa keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Next. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi, juga di sana ditafsirkan keadaan memaksa adalah kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan keraguan, kerugian bagi salah satu pihak. Jadi COVID-19 ini bisa saya artikan bahwa ini semua di luar kemauan dan kemampuan para pihak. Apabila salah satu dirugikan, apakah itu dapat membuat salah satu pihak menuntut ganti rugi atau dibebaskan dari ganti rugi, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi apabila dimaknai secara sempit, force majeure memang identik dengan peristiwa alam yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan alasannya terjadi bencana. Secara lebih luas, force majeure dapat dimaknai. Ini terlihat dari putusan Mahkamah Agung, meskipun itu ada di tahun 84, yang mana salah satu intisari yang dapat diambil, yang saya kutip di sini adalah menyatakan bahwa tindakan administratif penguasa yang sah dalam arti kebijakan pemerintah secara mendadak dan tidak dapat diprediksi oleh para pihak dapat dikualifikasikan sebagai force majeure. Next. Jadi klausul force majeure dalam perjanjian. Klausul force majeure itu intinya memberikan dispensasi untuk melakukan prestasi. Dengan menunda atau membatalkan dapat pula membuka ruang negosiasi. Segala macam kejadian dan hal buruk biasanya diatur di sana dengan memitigasi kerugian yang harus dipikul para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan mengenai force majeure, pihak yang terdampak dapat mengklaim bahwa pandemi COVID-19 merupakan suatu kejadian kahar sepanjang pihak yang terdampak dapat membuktikan
bahwa kondisi-kondisi apakah keadaan kahar tersebut telah terpenuhi. Next. Jadi, apabila pemerintah mengambil tindakan akibat COVID-19, misalnya setiap pelarangan atau pembatasan perjalanan yang Bapak, Ibu, atau rekan-rekan alami belakangan ini, yang mencegah suatu pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian, dan pihak tersebut tidak menimbulkan tindakan pemerintah, dan pihak tersebut bertindak dengan itikat baik, maka pihak tersebut dapat mengklaim dengan alasan force majeure. Sebaliknya, suatu perjanjian yang secara tegas mengecualikan wabah virus atau pandemi ini, atau tindakan pemerintah yang terkait dengannya, maka tidak ada pihak yang dapat mengklaim kejadian force majeure karena wabah COVID-19. Akibatnya, para pihak harus terus melakukan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian yang relevan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Next. Jadi langkah apa yang harus diambil oleh suatu pihak sehubungan dengan wabah COVID-19 untuk mengklaim bahwa ini merupakan peristiwa force majeure dan mencari alasan untuk tidak berprestasi. Jadi para pihak adanya wabah COVID-19 ini berusaha menganggap bahwa ini force majeure. Jadi gimana mereka nggak menjalankan kontraknya, disepakati sekian bulan kemudian nggak diselesaikan. Langkah apa yang harus diambil? Yang pertama, membuat daftar perjanjian dengan suatu pihak untuk mengidentifikasi terlebih dahulu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak tersebut di bawahnya dan batas waktunya untuk kinerja tersebut. Kedua, konsultasi dengan penasihat internalnya, entah dengan legal, entah dengan HRD-nya, atau entah dengan kuasa hukum yang mereka tunjuk untuk mengidentifikasi apakah klausul force majeure dalam perjanjian dan untuk menentukan apakah ada batasan peristiwa force majeure. Ketiga, segera memberitahu pihak lain dan pihak-pihak tentang ketidaksesuaian apapun karena COVID-19 jika tidak ada batasannya pada acara force majeure. Yang terakhir, keempat adalah mengambil semua tindakan untuk mengurangi kerugian pada pihak lain. Next. Yang kedua, saya akan membahas mengenai COVID-19 yang gimana apabila tidak diatur di klausul force majeure dalam perjanjian. Next. Rekan-rekan kalau ingin bertanya, silahkan tetap langsung ketik di chat. Takutnya nanti di akhir chatroom pertanyaannya banyak, nggak bisa saya jawab semua karena kita akan jawab sesuai dengan urutan pertanyaan ya, dan dengan keterbatasan waktu juga. Jadi jika para pihak tidak menuangkan COVID-19 atau pandemi sebagai force majeure di dalam perjanjian, apakah tetap dapat dikualifikasikan sebagai force majeure? Itu yang pasti ditanyakan. Tentunya banyak pendapat yang menyanggah bahwa jika tidak diatur dalam perjanjian, maka hal tersebut bukanlah merupakan force majeure. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana, dinyatakan bahwa bencana alam adalah bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Next. Dapat kita lihat bahwa dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non-alam yang disebabkan rangkaian peristiwa non-alam. Namun yang jadi pertanyaan, apakah definisi tersebut sudah cukup untuk mengkualifikasikan COVID-19 sebagai bencana non-alam? Tentunya diperlukan pernyataan dari instansi atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah epidemi atau wabah. Sehingga dalam ini sangat relevan untuk menggunakan pernyataan dari WHO yang telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemik. Kemudian kaitannya dalam yang saya jelaskan di sini dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional. Next. Dengan demikian, dapatlah didefinisikan bahwa COVID-19 merupakan sebuah bencana non-alam. Tersebut belum dapat mengafirmasi bahwa COVID-19 yang merupakan bencana non-alam dapat dikualifikasikan sebagai force majeure. Poin terakhir yang bisa saya sampaikan ke Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, bahwa untuk diketahui
adalah melihat unsur-unsur keadaan memaksa force majeure, yaitu tidak dikehendakinya wabah atau pandemik ini. Jadi wabah ini dapat menghambat salah satu pihak menjalankan kewajibannya, serta yang terakhir tidak adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian yang membuat salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sehingga klausul force majeure itu pada intinya dapat memberikan dispensasi untuk melakukan prestasi. Dapat menunda bahkan membatalkan, namun dengan membuka ruang negosiasi antar pihak. Next. Ketiga, saya akan jelaskan mengenai hubungan kausalitas COVID-19 dengan kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam perjanjian. Next. Gimana kausalitasnya antara kemampuan menjalankan kewajiban dalam perjanjian dengan COVID-19? Jadi COVID-19 bisa saja dikualifikasikan sebagai force majeure. Hal tersebut belumlah cukup untuk dapat membuktikan bahwa salah satu pihak dalam perjanjian dapat dilepaskan dari tanggung jawab melakukan ganti rugi karena tidak dapat menjalankan kewajibannya karena force majeure. Secara lebih komprehensif perlu ditelaah bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak terjadi karena adanya force majeure. Sebagai contoh, perlu dibedakan terlebih dahulu antara keadaan memaksa karena adanya COVID-19 dan keadaan memaksa berupa kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan wabah COVID-19. Next. Alur berpikirnya begini. Jadi apakah karena adanya COVID-19 menjadikan sebuah pabrik menjadi tidak dapat beroperasi? Jawabannya tentu tidak. Sebab jika salah satu atau beberapa pekerja pabrik terinfeksi COVID-19, maka pekerjaan tersebut bisa saja dialihkan kepada pihak lain. Dengan menggunakan analogi ini, kita dapat melihat bahwa tidak ada alasan bagi seorang produsen mengklaim bahwa ia tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk melakukan produksi. Nah, ini berbeda halnya jika adanya wabah COVID-19 ini, pemerintah kemudian membuat kebijakan menutup akses ke suatu daerah seperti yang terjadi sekarang, yang melarang siapapun untuk masuk atau keluar dari daerah tersebut. Maka jika mengacu pada contoh sebelumnya, seorang produsen menjadi tidak dapat mengirimkan barang yang telah ia produksi ke mitra atau distributornya akibat penutupan akses yang dilakukan pemerintah. Next. Jadi perlu dipahami rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, bahwa tidaklah mudah untuk membuktikan bahwa wabah COVID-19 yang terjadi membebaskan salah satu pihak dari kewajiban mengganti rugi atau membenarkan pihak lainnya untuk tidak menjalankan kewajibannya. Jadi oleh karena itu perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat yang nyata antara adanya pandemi COVID-19 dengan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban. Tentu saja untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kajian yang mendalam mengenai perjanjian, proses kerjasamanya bagaimana, transaksinya bagaimana, dan bisnis para pihak tersebut bagaimana, dan perlu dianalisis mengenai kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian, COVID-19 yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional dan tidak diatur dalam perjanjian sebagai force majeure, sehingga kemudian hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi dasar bahwa salah satu pihak dalam perjanjian menjadi dapat menunda pelaksanaan kewajibannya. Jadi dalam hal ini perlu dibuktikan adanya hubungan kausalitas secara langsung antara COVID-19 beserta dengan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini yang berakibat pada ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban dalam suatu perjanjian. Next. Yang keempat, saya akan jelaskan mengenai pembatalan kontrak akibat pandemi COVID-19. Jadi kita percepat rekan-rekan. Jadi bagaimana, pasti banyak para pihak yang akan bertanya, bagaimana apabila salah satu pihak dalam perjanjian mencoba membatalkan perjanjian atau kontrak dengan alasan force majeure yang disebabkan oleh COVID-19? Tentu kita perlu pahami dulu bahwa pandemi COVID-19 tidak dapat dijadikan alasan force majeure untuk membatalkan suatu kontrak. Pemerintah juga sudah menyampaikan hal ini juga melalui Menko Polhukam yang bisa rekan-rekan baca atau saksikan di layar kaca beberapa waktu lalu, bahwa
pandemi COVID-19 ini tidak serta-merta dapat dijadikan alasan force majeure untuk membatalkan suatu kontrak atau batal. Perlu diketahui bahwa batal atau berakhirnya suatu perjanjian atau kontrak itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, perjanjian tersebut dibatalkan karena disepakati para pihak dalam perjanjian. Kemudian yang kedua, objek yang diperjanjikan telah hilang, hangus, atau lunas. Hilang itu maksudnya seperti misalkan seperti yang terjadi di Aceh pada saat tsunami. Objek yang diperjanjikan apa? Misalkan rumahnya tertelan ombak atau tekanan air, objek yang diperjanjikan hilang, itu bisa batal. Kemudian yang ketiga, karena salah satu pihak dalam perjanjian telah melakukan wan prestasi. Tadi setelah saya jelaskan bahwa terjadi wan prestasi itu karena ada tidak adanya itikat baik para pihak. Sedangkan adanya pandemi COVID-19 ini bukan karena tidak ada itikat baik, tapi karena ada kuasa yang di luar kuasa para pihak yang mengadakan perjanjian. Kemudian karena ada putusan pengadilan yang memutuskan perjanjian tersebut telah batal. Kemudian karena perjanjian batal demi hukum. Yang terakhir adalah karena salah satu subjek dalam perjanjian meninggal atau tidak diatur lebih lanjut siapa yang akan melanjutkan objek suatu perjanjian tersebut. Next. Jadi perlu di sini saya underline bahwa COVID-19 tidak serta-merta dapat membatalkan perjanjian. Keseluruhan tersebut tergantung bagaimana klausula-klausula yang telah diatur dalam perjanjian, di mana prinsip perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berlaku. Sebagaimana digariskan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga apabila di dalam perjanjian tersebut telah mengatur secara eksklusif sebelumnya tentang force majeure, maka para pihak harus tunduk dalam perjanjian itu. Jadi perjanjian itu kalau dalam konteks hukum perdata harus dimaknai dia seperti undang-undang, apa yang disepakati di situ kedudukannya sama dengan undang-undang. Jadi apabila perjanjian tersebut tidak mengatur secara eksklusif tentang force majeure dan salah satu pihak berniat untuk membatalkan perjanjian yang disebabkan force majeure, maka para pihak harus membuktikan objek tersebut menjadi hilang atau hangus karena peristiwa force majeure tersebut. Sekarang apakah saya kasih contoh, apakah misalkan pekerjaan konstruksi, karena sekarang adanya kebijakan social distancing, misalkan mereka tidak bisa berkumpul untuk melakukan pekerjaan itu, yang ada apa? Ada negosiasi ulang kan, apakah itu kemudian diberikan jangka waktu tambahan, atau karena objeknya tidak hilang, tidak hangus, tapi nggak bisa kemudian itu langsung tidak bisa disepakati dalam 6 bulan nggak selesai, kemudian dibatalkan. Nggak bisa seperti itu. Next. Yang terakhir, mengenai sanksi hukum apabila kontrak tidak dapat dilaksanakan. Jadi, kondisi terkini adalah adanya larangan keluar rumah, termasuk pergi ke kantor yang berpotensi menimbulkan masalah. Ini yang rekan-rekan atau Bapak Ibu alami dalam 1 bulan terakhir ya. Meskipun belakangan ini sudah mulai ramai lagi, tapi pada intinya kan tidak semua jenis pekerjaan bisa dikerjakan di rumah oleh karyawan. Akibatnya kinerja perusahaan akan terganggu dan tentu saja itu menghambat target perusahaan. Yang menjadi masalah adalah ketika suatu perusahaan terikat perjanjian dengan pihak lain, suatu perusahaan pasti akan berpotensi melanggar kontrak karena pekerjaan tidak selesai atau terlambat. Seperti tadi saya contoh, itu pekerjaan konstruksi. Bisa juga itu perusahaan jasa. Apapun itu bisa terjadi. Saya mengutip pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ia terlambat atau tidak melaksanakan kontrak. Hukuman tersebut tidak berlaku jika ia dapat membuktikan adanya suatu
hal yang tidak terduga, keadaan memaksa, atau terjadi sesuatu yang kebetulan sehingga ia terlambat atau tidak dapat melaksanakan perjanjian atau kontrak tersebut. Next. Jadi pandemi COVID-19 telah disepakati sebagai bencana di luar kehendak dan kemampuan manusia. Maka konteks penanggulangan rugi dalam kondisi epidemi tetap harus merujuk pada bentuk perjanjiannya terlebih dahulu. Apabila belum diatur secara khusus, harusnya semua orang yang terlibat dalam transaksi itu harus menanggung resiko. Idealnya resikonya setengah-setengah lah pembagiannya lah biasanya lah. Di sini berlaku prinsip keadilan, setiap pihak harus tanggung. Lain halnya kalau di perjanjian sudah diatur siapa yang harus tanggung resiko dalam kondisi pandemik. Saya rasa situasi ini akan sulit tercipta karena tidak ada yang merasa akan terjadi pandemik seperti ini, terjadi seperti ini. Jadi perjanjiannya mungkin akan diatur di kemudian hari. Setelah ini akan ada perjanjian-perjanjian baru yang akan mengatur siapa yang harus tanggung jawab kalau ada kondisi pandemik, nggak separuh-separuh, siapa yang harus menanggung resiko. Pasti akan ada perubahan perjanjian itu setelah kejadian ini. Jadi menggunakan COVID-19 untuk mengklaim force majeure tanpa adanya kebijakan pemerintah, sebagaimana dengan diterbitkannya keputusan Presiden 12/2020, kemudian kebijakan diserahkan kepada pemerintah daerah dengan adanya kebijakan untuk melakukan work from home atau pembatasan perjalanan yang kita alami selama ini. Kita naik kendaraan roda 4 harus mengurangi jumlah penumpang, harus ada 50%. Tentunya menciptakan hambatan untuk operasi bisnis. Karena akan sulit untuk menentukan pada titik mana tepatnya COVID-19 dapat dikategorikan sebagai acara force majeure. Next. Jadi rekan-rekan, ada pun konsekuensi dari penggunaan klausula force majeure yang disebabkan COVID-19 haruslah dipahami dengan asas keadilan bagi masing-masing pihak, khususnya pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Penghentian pelaksanaan kewajiban harus padan dengan pelaksanaan pemenuhan hak dalam perjanjian. Contohnya menuntut pelaksanaan penyelesaian pekerjaan konstruksi menjadi terlambat, akan tetapi tidak dapat pula menuntut pembayaran yang sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Jadi terakhir, selepas dari keadaan yang disebabkan COVID-19 ini, masing-masing pihak dalam perjanjian disarankan untuk dapat duduk bersama-sama guna merevisi beberapa klausula dalam perjanjian. Hal ini menjadi penting kenapa? Agar perjanjian tersebut tidak multitafsir dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Baik, kalau begitu morning briefing pada hari ini sampai di sini saja. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian ataupun kata-kata. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih. Stay safe, stay healthy.